Ya, apa kabar B-People? Kembali lagi di B-Media Teknologi, program yang mengupas tentang teknologi dan perkembangannya bersama para ahli di bidangnya. Nama saya Beril Kumahua dan hadir bersama saya, co-host saya, Mas Reki Ardi. Apa kabar, Mas? Baik, Mas Ferry. Beliau adalah professional coach dan juga tech enthusiast. Dan tentunya acara ini di-syuting dengan protokol kesehatan yang berlaku. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke acara hari ini, Mas Reki, saya sesuai janji minggu lalu nih, saya mau mengumumkan pemenang giveaway headset yang sudah kita tanyakan minggu lalu. Pasti udah pada nungguin banget kan. Nah, yang beruntung mendapatkan giveaway dari pertanyaan minggu lalu adalah... Ya, selamat kepada pemenang headset. Untuk Anda yang belum mendapatkan, tetap saksikan terus tayangan di Media Teknologi karena kita punya banyak giveaway yang menarik ya. Ya, menarik. Tentunya kita ada monitor, kita ada speaker, dan bahkan yang paling fenomenal ada laptop. Wah. Jadi disaksikan terus tayangan ini karena nanti tentunya akan menarik banget dan bisa mendapatkan kesempatan yang buat Anda semua yang mendapatkan hadiah hari ini gitu. Dan juga keputusan dari pemenang itu tidak dapat tinggal gugat ya. Nanti dari tim kita akan menghubungi Anda dan tentunya akan memberi detail lebih lanjut tentang giveaway ini. Oke, untuk hari ini nih, Mas Reki, kita udah ngobrol-ngobrol minggu lalu nih. Kita kan bahas tentang Cloudera ya. Cloudera, betul. Dengan bagaimana mengolah data from edge to insight. Nah, betul. Untuk hari ini gimana nih Mas yang mau kita bahas? Nah, ini topik yang menarik. Jadi sebelum data itu menjadi insight, bagaimana kita membahas bagaimana data itu diolah dan juga kira-kira menggunakan teknologi apa sebelum menjadi insight seperti itu. Oke, nah untuk membahas tentang hal ini, hari ini kita sudah punya narasumber yang tentunya sangat ahli di bidangnya. Ada Mas Fuji Kastilani. Ya. Apa kabar, Mas? Baik. Siap. Beliau adalah Unstructured Data Architect dari Dell Technologies Indonesia. Wah, ini saya baru sampai situ aja udah langsung pengen bertanya-tanya nih, apa yang dimaksud dengan Unstructured Data Architect lagi ya? Karena yang saya tahu selama ini kita bicara arsitek, tentunya kita bicara pembangunan, konstruksi. Ternyata di dunia digital, di dunia teknologi juga ada istilah ini. Bagaimana Mas Puji, boleh tolong dijelaskan lebih lanjut? Iya, kalau memang selama ini kan kita tahu bahwa data itu adalah data yang terstruktur ya. Biasanya kalau kita ngomong data, selalu kepikirannya itu tabel. Jadi ada kolom, ada baris gitu ya. Nah itu tabel, yang kita sebut dengan data terstruktur. Tapi sebenarnya ada juga data yang sifatnya tidak terstruktur. Jadi biasanya customer itu belum melihat value yang bisa didapat dari data tidak terstruktur ini. Nah, tugas saya adalah sebenarnya bagaimana saya membantu customer yang mau memanfaatkan data tidak terstruktur tadi itu menjadi insight buat mereka. Sama seperti sebelumnya bahas mengenai data, ini fokusnya lebih ke data yang tidak terstruktur. Gitu. Mungkin boleh dijelaskan dengan apa ya, contoh yang lebih simpel ya. Betul. Seperti saya mungkin. Mungkin paling gampang adalah nih, kebetulan di sini ada air mineral ya. Jadi biasanya kan kalau produsen pengen tahu pelanggannya itu setia apa enggak, suka apa enggak sama produk mereka, biasanya mereka bikin survei. Survei. Bisa survei itu dikirimkan, atau biasanya kalau zaman dulu duduk ya di di tempat-tempat yang strategik terus dia liatin. Ditanya. Nah, biasanya itu adalah proses digitalisasi. Jadi selama ini kita berusaha mengcapture keadaan tersebut melalui data-data yang terstruktur. Nah, sebenarnya contoh data tidak terstruktur yang bisa kita manfaatkan adalah misalnya, kalau tadi bicara mengenai kuesioner, biasanya kita bicara mengenai skala 1 sampai 10. Nah, puas tidak puas. Tapi kita nggak pernah tahu puasnya itu karena apa. Karena packaging kah? Karena rasa kah? Biasanya ada cara yang lebih mudah untuk bisa dapetin informasi ini, yaitu misalnya dengan kata-kata free text. Misalnya diceklah Twitternya, Facebooknya, seperti itu kan. Biasanya apakah dia promotor apa enggak, dia suka karena apa. Biasanya saya hari ini cobain air mineral ini, ternyata rasanya enak loh gitu loh. Artinya dari rasa seperti itu.
Menarik sekali ya kalau kita bicara data structured unstructured. Ada contoh lain nggak ya, Mas Ferry? Mungkin ya kita Banyak sekali. In fact, sebenarnya kalau menurut Gartner, data yang tidak terstruktur itu jumlahnya 80%. Jadi hampir 80%. Mungkin nanti saya kasih lihat, saya ada slide mengenai data tidak terstruktur ini biar lebih mudah kita mengerti. Nah, 80% tadi. Contoh lain adalah yang tadi bicara kuesioner, mungkin contoh lain adalah mungkin kita bicara mengenai kita sering kali kita ke minimarket. Minimarket contoh yang paling gampang ya, kita belanja, datang. Contoh sehari-hari nih. Contoh sehari-hari. Nah, biasanya kita masuk nih ke minimarket, kemudian biasa kita jalan lewatin gang-gangnya, lorong-lorongnya, betul. Kemudian tiba-tiba kita berhenti di satu tempat karena kita tertarik sama barang ini. Jadi kita lihat, kemudian mungkin kita decide akan beli atau enggak, itu belakangan ya. Tapi sebenarnya ini kan nggak bisa kita capture kalau menggunakan data terstruktur. Kenapa? Pada saat kita bicara data terstruktur, mungkin minimarket itu cuma taunya saya beli atau enggak. Belanja berapa duit. Betul. Cuman itu data terstruktur. Nah, tapi bayangkan kalau dari CCTV yang terpasang dipasang di minimarket ya. Di minimarket tadi. Sebenarnya kita tahu. Nah, cuman kan selama ini kita cuma liatin aja nih. Nah, ada kejadian apa gitu ya? Memonitor ada tindakan kriminal atau enggak gitu kan. Nah, sekarang ini teknologi itu bisa teknologi-teknologi seperti artificial intelligence itu bisa kita manfaatin untuk mengekstrak data tadi. Dengan menggunakan contoh tadi CCTV ya? Betul. Iya. Jadi contoh bayangkan di dalam CCTV itu kan udah pasti ngeliat nih, saya masuk, biasanya saya masuk ke lorong mana dulu nih. Kemudian saya berhenti, produk mana yang saya tertarik. Nah itu bayangkan kalau data-data CCTV tersebut dikumpulkan, kemudian dianalisa, wah itu bisa jadi istilahnya monetize ya, jadi kita bisa monetize gitu loh. Nah biasanya contoh misalnya si pemilik minimarket ini bisa memanfaatkan misalnya untuk melihat gang-gang mana yang strategis, hotspotnya di tempatnya ya. Jadi barang mana yang sebaiknya ditempatkan di hotspot. Betul. Nggak cuma itu, bisa juga untuk nawar. Jadi misalnya dia tawarkan ini ke supplier. Saya punya hotspot di sini. Kalau mau taruh barangnya di sini, kamu bayar dengan sekian gitu ya. Iya, bisa juga mungkin kasih harga yang lebih murah gitu kan. Iya. Betul. Itulah dimaksud dengan monetize dataan tidak terstruktur. Jadi dari data unstructured tadi, itu kita bisa olah, lebih analisa, dan juga bisa memiliki data yang lebih valuable. Betul. Iya. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut, Mas Puji, tentang tadi. Kan tadi dibilang bahwa lebih besar ya struktur data itu dari yang kita lihat tadi ya. Jadi kalau kita lihat di slide ini, Gartner ini udah melakukan research lah ya. Jadi yang pertama adalah kriteria data tidak terstruktur itu adalah bicara quantity. Jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya cukup banyak, besar gitu ya biasanya. Nah, kemudian yang paling bikin repot itu adalah growth-nya. Jadi Gartner sendiri sudah memprediksi tahun 2024, which is nggak lama lagi nih, udah akan triple dari 2019. 3 kali, bayangkan. Nah, contoh lain mungkin kalau bicara growth ya. Contoh tadi kalau sempat saya berbicara CCTV. Selama ini kan kita tahu CCTV itu mungkin pakai resolusi, ada kameranya ya. Resolusinya misalnya 720, HD, Full high HD. resolution. Betul. Sekarang trennya udah 4K. 4K ya. Bahkan 8K sudah mulai muncul. Ya. Nah, bayangkan datanya sendiri itu aja udah 4 kali. 8 kali. Jadi nggak triple lagi. Karena kalau saya bilangnya eksponensial gitu. Karena kita nggak pernah bisa memprediksi growth dari data tadi. Contoh misalnya kayak sosial media. Itu sesuatu data yang sebenarnya kita nggak bisa prediksi. Menarik. Tadi bicara growth. Kemudian bicara mengenai locality-nya sendiri. Juga data-datanya itu bisa aja ada di mana-mana. Gitu. Contoh data tidak terstruktur lainnya. Misalnya data-data sensor. Seperti itu. Lagi marak nih ya. Tren IoT segala macam. Itu adalah bisa masuk ke kategori ke unstructured data juga ya. Betul. Menarik sekali. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai karakteristik ya unstructured data seperti itu ya. Di mana di sini adalah dari sisi quantity juga sangat besar.
80% dibandingkan, dan juga dari sisi pertumbuhannya juga sangat tinggi ya, eksponensial, tidak hanya 3 kali ya, mungkin exponential growth seperti itu ya, dan juga tersebar tidak hanya di locality suatu data center ataupun tempat penyimpanan data, juga bisa ada di luar seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara seperti itu, kira-kira nih teknologi apa yang sesuai untuk bisa mendukung keberadaan aksesor data ini? Ya, justru disinilah peran teknologi itu penting. Jadi pada saat kita bicara mengenai unstructured data, ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan dalam penanganan unstructured data. Jadi mungkin di slide berikutnya saya bicara mengenai yang namanya data gravity. Tadi saya sudah sebut datanya besar. Data besar, ya. Kemudian growth-nya besar. Growth besar eksponensial. Betul. Nah, impact-nya itu adalah yang kita sebut dengan data gravity. Jadi otomatis barang yang besar itu pasti sulit dipindahkan. Jadi otomatis kita butuh tadi bicara datanya ada di mana aja. Nah, bagaimana teknologi ini bisa menjawab data itu bisa dipindah-pindahkan, kemudian dikumpulkan ke satu misalnya data center ya untuk pemrosesan data. Nah, biasanya pada saat kita bicara itu ada 2 hal lagi, bicara mengenai growth, kemudian bicara mengenai performance. Nah, ini kaitannya tadi ya, kalau kita bicara tadi Mas Puji sampaikan contoh behavior orang untuk melakukan survei itu hanya structured lah 1 dan 10 seperti itu. Kira-kira kalau kita bicara mengenai data gravity, bisakah dicontohkan dengan benda ini? Itu kaitannya apa nih kira-kira? Lebih simpel lagi. Yang paling gampang adalah yaitu mungkin kalau bicara air mineral ya, ini kan kecil. Kita bisa pegang gitu dengan mudah. Kita pindah-pindahinnya juga gampang. 30 mili ya, kecil. Bawa masukin tas gampang. Tapi bayangkan kalau data ini sudah menjadi data 1 galon. Airnya jadi 1 galon. Bayangin ini ada besar, air 1 galon. Bawa galonan itu kan pasti lebih sulit, lebih repot. Kemudian angkatnya juga harus hati-hati itu. Betul. Yang penting adalah desainnya. Desain dari kontainernya. Bahannya ini nggak bisa pakai setipis ini, pasti pecah. Betul. Pasti bentuknya harus didesain dengan baik. Kemudian supaya begitu diangkat itu nggak pecah seperti itu. Kuat. Itu yang dimaksud dengan data gravity. Jadi artinya infrastruktur untuk bisa mengakomodir data yang besar ini itu butuh penanganan yang khusus. Berarti dari awal memang sudah harus di mapping gitu infrastrukturnya mau seperti apa gitu yang di planning ya. Di planning. Itulah tugasnya arsitek. Akhirnya saya sudah mendapat gambaran besarnya. Mas. Jadi dengan kata lain, kalau kita bicara tadi dengan adanya data yang besar ya, unstructured, dan juga tadi ada exponential growth, dan juga adalah mungkin tidak hanya bicara mengenai kapasitas ya, dan juga adalah perkembangan datanya, tapi juga bagaimana data itu bisa menjadi suatu insight, itu adalah memerlukan kecepatan. Benar, Fuji ya? Performance berarti ya? Betul. Nah, ini kaitannya dengan performance dan juga adalah masif data dan juga exponential growth itu tuh kira-kira dari sisi Mas Fuji ini apa nih yang bisa disampaikan? Jadi ya ini kalau kita bicara mengenai data, yang paling penting itu adalah media penyimpanan. Itu yang sering kali kita sebut storage. Storage system gitu ya? Storage system. Nah, tadi balik lagi, storage system ini harus bisa memenuhi pada saat data itu berkembang, tumbuh ya, dia harus bisa ngikutin. Jadi jangan sampai ntar begitu datanya tambah besar, kita harus pindahin dulu datanya tadi, balik lagi. Kan datanya kan besar nih, gimana caranya kita pindah-pindahin gitu loh. Jadi artinya biasa kalau bicara storage itu, storage itu harus bisa bertumbuh tanpa harus ada migrasi data. Itu satu. Yang kedua adalah tadi berbicara performance. Berbicara performance, kita butuh bisa memenuhi kebutuhan performance. Jadi artinya pada saat datanya tambah banyak, kekuatan infrastruktur itu harus tambah cepat nih. Apakah mungkin memanfaatkan pakai storage yang jenisnya SSD, supaya performance-nya bisa dijawab. Nah, pendekatan untuk 2 hal seperti ini kita bilangnya scale out. Jadi arsitektur scale out ini bisa menjawab dari sisi performance. Jadi datanya tambah banyak, performance-nya juga tambah cepat. Jadi linear, gitu, seperti itu. Berarti dengan kata lain, pemilihan tadi ya, dianalogikan seperti air mineral ini, pemilihan media yang tepat, tidak harus, tidak boleh salah pilih seperti itu. Begitu pula dengan teknologi storage seperti ya, seperti itu ya. Nah, yang paling penting ada satu lagi nih Mas Reki yang paling penting,
Biasanya ujung-ujungnya duit. Nah, biasanya performance ya. betul. Pada saat kita bicara performance, Ya, bagaimana nih menjawab antara performance dengan kapasitas kan suatu hal yang berbeda ya? ya, ya ini menarik. Jadi biasanya kalau kita berbicara mengenai performance, biasanya kita berbicara mengenai storage yang cepat. Ya, kita bicara SSD, kemudian biasanya harganya mahal. Nah, harga mahal ini juga sebenarnya biasanya karena tadi performance-nya ya. Nah, tentunya biasanya data yang unstructured tadi, pada saat dia berbicara mengenai performance, biasanya nggak sebanyak total datanya. Jadi biasanya terbatas. Nah, disinilah produk kita, PowerScale, itu bisa mengakomodir ini. Jadi, contohnya untuk yang high performance, kita bisa menggunakan misalnya all flash data. Nah, pada saat yang bersamaan, untuk data-data yang tidak butuh performance, kita bisa simpan di storage yang tipenya misalnya SATA disk. Nah, ini sehingga totalnya investasi kita optimum. Lebih efisien gitu ya. Berarti dengan kata lain, kita memiliki data yang memiliki klasifikasi berbeda. Betul. Kita biasanya akan klasifikasikan mana yang butuh performance, mana yang enggak. Tapi bisa kita pindah-pindahin tanpa harus ngerubah-rubah dari sisi aplikasinya. Menarik sekali ya, Mas. Iya, menarik banget, Mas. Iya. Kita menyambung ke sesi sebelumnya kita bicara mengenai Cloudera ya. Itu adalah bagaimana data itu bisa diolah dari edge, insight ya, sama jadi insight. Kita bicara datanya adalah big data. Big data ya. Nah, kira-kira nih untuk mendukung tipe data unstructured yang ada di Cloudera, yang big data tersebut itu dari sisi Mas Puji ini teknologi seperti apa nih, Mas Puji? Ini menarik. Jadi tadi saya sudah sempat sebut mengenai PowerScale ya. PowerScale itu adalah salah satu produk kita yang memang sudah certified untuk Cloudera. Wow. Jadi artinya customer ini kan bisa punya banyak pilihan nih. Tadi saya sempat sebut mengenai artificial intelligence. Ini ada lagi big data. Nah, biasanya tuh customer tuh punya mix semuanya ini gitu. Oh, tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Nah, justru PowerScale ini punya support terhadap Cloudera dan non Cloudera. Jadi kalau pendekatannya misalnya untuk artificial intelligence, kita tetap bisa support itu. Nah, yang paling penting pada saat kita bicara Cloudera itu adalah biasanya berbicara mengenai sertifikasi. PowerScale ini sudah punya sertifikasi yang disebut QATS, jadi Quality Assurance Test Suite, di mana ini merupakan tes paling tinggi yang ada di Cloudera. Ya, kita adalah satu-satunya storage yang sudah support ini, dan artinya customer kita tuh nggak coba-coba lagi nih. Udah approved ya. Iya, tim udah proven, baik benar, Cloudera maupun tim Dell EMC sudah melakukan validasi. Ujian-ujian tersulitnya udah berhasil dilewati gitu ya. Certified, betul. Paling tinggi loh. Menarik. Iya. Jadi tadi kalau kita bisa simpulkan dari apa yang Mas Puji sampaikan dari awal tadi ya, kita bicara pengolahan data sebelum jadi insight itu adalah di mana data itu didukung oleh suatu teknologi, dan juga teknologi itu adalah kita bicara adalah teknologi mampu mendukung keberadaan ataupun untuk mendukung proses unstructured data. Karena kalau kita bicara unstructured data yang sangat besar, tadi sampai populasinya ada 80%, di mana sifat datanya adalah exponential growth, kemudian sifat datanya adalah masif, kemudian data gravity juga ya. Data gravity, di mana itu adalah memiliki karakteristik khusus yang diperlukan oleh sistem storage untuk bisa mendukung kriteria tersebut. Gitu. Nah, tadi Mas Puji sampaikan juga ada Dell EMC dengan produknya adalah PowerScale, dan juga adalah kaitannya dengan Cloudera yang kita sudah bahas minggu lalu ya, Mas ya. Itu di mana PowerScale juga sudah certified dalam uji gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Yang perlu digarisbawahi adalah pemilihan infrastruktur juga harus tepat. Betul. Jangan salah pilih, jangan salah desain, dan juga adalah disinilah keberadaan unstructured data arsitek juga ya. Supaya efisien dan optimum tadi ya. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak untuk semua ya people yang sudah tune di acara ini. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi lebih lagi mengenai teknologi bagi semua people yang menyaksikan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Dell Technologies Indonesia. Dan jangan lupa buat Anda semua, masih banyak sekali giveaway yang kita punya. Jadi saksikan terus acara dan tayangan kita, karena tentunya ada giveaway menarik yang Anda bisa dapatkan. Sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Puji untuk waktunya hari ini.
Terima kasih juga Mas Reki. Untuk Anda semua yang masih menyaksikan, jangan lupa untuk tetap tune in karena kita akan terus mengupas tentang teknologi dan perkembangannya bersama narasumber-narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Sampai kita jumpa lagi.